Halo Mister, selamat siang, sore ataupun pagi, kapanpun Mister melihat ini. Hari ini aku Mevan Excel Nagawan akan menjelaskan ke-11 sifat-sifat logaritma melalui soal yang udah aku siapkan, Mister. Yang pertama itu sifat logaritma yang pertama soal yang pertama itu adalah 7 log 7. Nah, 7 log 7 ini hasil jawabannya adalah 1. Kenapa bisa begini? 7 log 7 ini soal yang pertama ini merupakan sesuai dengan sifat logaritma yaitu A log A sama dengan 1. Kenapa bisa begini? Nah, kalau misalnya 7 log 7 sama dengan 1 ini kita tuangkan ke kita ubah ke jadi perpangkatan, jadinya tuh 7 ini disebut sebagai basis numerus dan hasil dari logaritma. Nah, kalau misalnya kita ubah ke perpangkatan, 7 ini merupakan angkanya ini. Nah, 1 ini merupakan hasil dari logaritma ini merupakan pangkat di perpangkatan. Nah, 7 ini merupakan hasil dari perpangkatan itu sendiri. Nah, 7 pangkat 1 merupakan hasilnya 7. Jadi 7 log 7 sama dengan 1. 7 pangkat berapa yang hasilnya 7 sama dengan 1 gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 7 log 1 sama dengan 0. Nah, soal ini tuh sesuai dengan sifat logaritma, yaitu A log 1 sama dengan 0. Nah, kenapa bisa begitu? Pembuktiannya adalah 7 log 1 sama dengan 0. Jika kita ubah ke bentuk perpangkatan, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 7 pangkat berapa yang hasilnya 1? 7 pangkat berapa yang pangkat berapa nih yang hasilnya 1? Kalau misalnya kita ubah ke perpangkatan jadinya kayak gini, 7 pangkat 0 sama 7 pangkat 0 sama dengan 1. Segala apapun yang dipangkatkan sama 0 pasti jawabannya 1. Jadi sesuai dengan sifat yang ini. Nah, lalu yang ketiga, 4 log 2 ditambah 4 log 8. Nah, ini sesuai dengan sifat logaritma yang dimana pertambahan logaritma seperti A log B tambah A log C bisa diubah menjadi dibentuk dalam perkalian numerus. Jadi hasilnya ini 4 log 2 tambah 4 log 8. Cara mengerjakannya itu adalah 4 log dalam kurung numerusnya ini dikalikan, jadi 8 dikali 2 tambah yang 4 log 16. Jadinya 4 pangkat berapa yang hasilnya 16, yaitu 2. Kita lanjut ke soal yang keempat, 5 log 100 sama dengan 5 log 4. Nah, ini sesuai juga merupakan contoh soal dari sifat logaritma yang keempat, yaitu pengurangan logaritma dapat dijadikan sebagai pembagian numerus. Jadi cara mengerjakan soal ini adalah 5 log. Nah, numerus dari kedua ini dibagi, jadinya 100 dibagi 4. 5 log. Nah, 100 dibagi 4 sama dengan 25. 5 pangkat berapa? Yang hasilnya 25 sama dengan 2 gitu. Nah, lanjut ke soal yang nomor 5, 4 log 64. Nah, ini merupakan contoh soal dari sifat logaritma yang kelima, yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, jika numerusnya ini punya pangkatnya ini bisa dikalikan dengan dijadikan pengkalian untuk A log B gitu. Jadinya kita ubah dulu nih cara mengerjakan soal ini tuh. Kita ubah dulu 64 ini jadi perpangkatan 4 log. Nah, 4 pangkat berapa yang hasilnya 64? 4 pangkat 3. Nah, kita ubah jadinya 3 dikali 4 log 4. Kalau udah kayak gini 3. Nah, sesuai dengan ini juga nih, sesuai dengan sifat logaritma yang pertama. Misalnya A log A sama dengan 1. Jadi
4 log 4 sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3 gitu. Jadi kita lanjut ke soal yang nomor 6, 8 log 32. Nah, ini merupakan contoh soal dari sifat logaritma yang ke-6, yaitu basis A pangkat M log B pangkat N sama dengan pangkat-pangkatnya ini N pangkat M N per M dikalikan A log B. Nah, kalau misalnya cara mengerjakan soalnya ini adalah kita ubah dulu 8 sama 32 ini jadi perpangkatan. Terus kita contohnya ini kita ubah ke pangkat 2 ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 log 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 5. Jadinya nah ingat ini jadinya kan N per M. Ini merupakan M, ini merupakan N, dan ini merupakan M. Berarti berarti bentuknya ini 5/3 dikali 2 log 2. Jadinya karena merupakan sama juga dengan ini nih, merupakan bentuk dari sifat logaritma yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1, berarti 2. Kalau misalnya basisnya sama itu, ini kan basisnya sama. Jadi sama dengan 1, jadinya hasilnya 1 dikali 5/3 gitu. Jadi hasilnya 5/3. Oke, lanjut ke soal yang nomor 7. 32 log 2. Ini merupakan contoh soal dari sifat logaritma yang ketujuh, yaitu A log B sama dengan bisa kita ubah ke perpecahan, di mana numerusnya ini ditukar tempat sama basisnya gitu. Jadinya cara ngerjainnya ini 32 log 2 kita ubah ke pecahan. Jadinya 2 ini ada di 2 ini di sini. Nah, 32-nya ada di sini, jadinya 32 ada di sini. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Pangkat 5. Jadi hasilnya 1/5. Nggak usah ditulis lagi sih. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, 2 log 5 dikalikan 5 log 3 dikalikan 3 log 8. Nah, ini ini bukan contoh dari soal sifat logaritma yang ke-9, yaitu A log B dikalikan B log C dikalikan C log D dikalikan A log sama dengan A log D. Nah, untuk soal yang kayak gini kita hanya melihat A dan D-nya aja. Jadi kita ambil A-nya ini kan ini A-nya. Ini B, ini C. Karena ini kan sama gitu kan. Ini berarti D. Kita ubah, berarti kita lihat A-nya itu sebagai basis 2 log. Nah, dan D-nya itu sebagai numerus, berarti 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 gitu. Kita lanjut ke soal yang ke-10. 3 pangkat 3 log 15. Nah, ini merupakan contoh soal dari sifat logaritma yang ke-10, yaitu A pangkat basis A log B sama dengan B. Berarti hasilnya ini karena basisnya ini sama gitu kan. Karena ininya sama gitu, angkanya sama. Kalau misalnya angkanya sama, berarti ini jawabannya B. Ya, ini merupakan B-nya gitu. Jadi 15 hasilnya. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-11, yaitu 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3 pangkat 4 basis 3 pangkat 2 log 5. Nah, ini merupakan contoh soal dari sifat logaritma yang terakhir, yaitu G pangkat M dipangkatkan lagi dengan basis G pangkat N log A gitu. Jadi sama dengan A pangkatnya itu dibagi, jadinya M per N. Cara ngajarnya itu berarti kita lihat ini kita harus cari dulu nih mana yang M mana yang N. Ini M, ini N. Berarti ini A ya, ini A. Berarti di sini kita tulis dulu A-nya, karena sesuai dengan ini. Ini A, ini M, ini N. Kita tulis sesuai dengan bentuknya ini. Berarti 5 M-nya itu berarti ada di atas pangkat, dan 2 di sini. Berarti pangkatnya kita bagi
kita selesai dulu pembagiannya. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Gitu. Terima kasih Mister terima kasih Mister. Saya Melvin Axel Nagawan sudah menjelaskan dan membahas ke-11 sifat logaritma berserta dengan membahas soalnya juga Mister. Terima kasih.